Jalan sore di Sahabat Sore. Hai. Mask on. Stay safe all the time. Lagi apakah Sahabat Sore begini? Di rumah saja, jalan-jalan, stay distance from anybody to keep safe as much as possible. Jaga diri masing-masing. Tetap semangat, tetap stay positive, dan selalu berdoa. Berdoa berjaga setiap waktu, setiap saat. Karena musuh kegelapan itu kita tidak tahu posisinya ada di mana. Kita melakukan yang terbaik, dan selebihnya kita meminta pertolongan Tuhan untuk melindungkan kita dari hal-hal yang mengancam keselamatan, kesehatan kita. Karena seringkali kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi bila mana kita lupa berdoa di luar batas kemampuan dan kekurangan kita, bila mana kita selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan, akhirnya Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menolong kita di dalam kekurangan kita, dalam memberikan perlindungan dan protection kepada diri kita sendiri. Saya menyaksikan itu secara pribadi dan saya melihat itu secara diri saya sendiri. Pada tanggal 15 kemarin, 15 Maret bulan ini, seharusnya saya bertemu dengan seorang ibu yang ternyata dinyatakan positif COVID sekitar 1 minggu kemudian. Jadi tanggal 15 beliau ingin bertemu dengan saya, dan kita sudah membuat komitmen bahwa kita akan bertemu di tempat tinggal saya. Hari itu hari Minggu. Kemudian Minggu sekitar jam 10 pagi beliau SMS saya. "Gimana Ruth? Kamu di mana? Kita jadi ketemu?" Lalu entah kenapa, entah mengapa, saya juga tidak mengerti pada saat itu, tapi setelah sekarang saya baru menyadari Tuhan itu luar biasa. Kemudian ditanya, "Gimana Ruth, kita jadi ketemu? Di mana alamat? Kasih saya alamat kamu." Saya belum kasih alamatnya. Kembali lagi karena saya katakan saat itu saya sangat malas luar biasa untuk keluar rumah atau bahkan ketemu orang. Saat itu saya hanya ingin rebahan di tempat tidur sepanjang hari itu. Kemudian saya katakan, "Kita reschedule aja mem, jangan hari ini." Akhirnya kita reschedule. Lalu beliau katakan, "Kapan kamu off?" "Hari Kamis." Oke. Jadi hari Kamis tanggal 19 kita reschedule untuk appointment. Tibalah tanggal 19. Saya sudah siap. Saya menunggu beliau untuk datang. Bahkan saya masak ginger tea dan masak bubur kacang hijau dengan harapan waktu kita nanti ngobrol-ngobrol bisa sambil minum teh hangat dan kacang hijau. Saya tunggu, akhirnya seharian lewat. Beliau tidak datang. Bahkan tidak ada kabar, no call no show. Dan saya juga, ya sudahlah, nggak jadi kali begitu.
malamnya waktu saya mau tidur sekitar jam 11 malam, tiba-tiba saya ingat beliau. Saya seperti wondering, kenapa ya? Tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak SMS juga atau telepon gitu. Tapi saya pikir, sudahlah, kalau saya mau tanya juga malam ini, sudah terlalu malam, besok aja. Besoknya hari Jumat saya pergi kerja seperti biasa. Saya sudah lupa apa yang saya pikirkan tadi malam itu. Kemudian sekitar jam 3 sore waktu saya on the way pulang dari kerja, saya telepon beliau. Saya tanya, "Mem, kenapa gak jadi datang? Gimana?" Terus dengan suara yang sudah rada lemas, beliau bilang, "Sudah 4 hari ini saya sakit." Lalu saat itu saya masih bercanda, "Corona kali, Mem." Terus dia bilang, bukan. Oke, lalu kita ngobrol sebentar, kemudian selesai. Terus hari Sabtu sore, saya telepon beliau mau tanya gimana sudah keadaannya. Sudah lebih baik, sudah ada perkembangan atau bagaimana. Terus beliau bilang berat rasanya. Saya bahkan telepon Uber pun, Uber tidak mau mengantar saya karena mereka takut. Lalu saya juga takut jadinya. Saya sih mencoba menawarkan diri untuk menolong, tapi beliau tolak dengan alasan jangan larut. Kan kamu juga imunnya lemah. Lalu dan saya juga tidak memaksakan diri dan saya juga tahu diri siapa saya. Hari Sabtu malam, pastor senior gereja kami posting di grup WA, "Tolong doakan si A, lagi sakit." Saya merasa, wah, tambah serius nih gitu. Kemudian akhirnya besok paginya hari Minggu siang saya telepon Minggu sore. Saya telepon beliau, "Gimana?" Terus dia bilang, tadi setelah sudah enakan, saya pergi ke rumah sakit, saya drive sendiri, kemudian saya pulang. Singkat cerita, hari Selasa, beliau akhirnya masuk rumah sakit dan opname atau hospitalized dan dinyatakan positif COVID-19. Saudara tahu bagaimana perasaan saya, teman-teman tahu bagaimana perasaan saya saat itu? Saya masuk ke kamar, saya berdoa sampai menangis sesungguhkan. Saudara lihat bagaimana ajaibnya Tuhan menjaga saya saat itu. Saya menangis berdoa begitu lama. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Bukan karena saya berterima kasih si ibu itu sakit, tapi saya sangat berterima kasih bagaimana saya bisa terlepas kontak dengan ibu itu pada tanggal 15. Karena saat itu andaikan saya katakan iya beliau datang, mungkin kami akan bisa ngobrol berjam-jam. Tapi itulah ajaibnya penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Bila mana kita selalu bergantung berserah. Banyak cara Tuhan yang menurut manusia itu satu hal yang mustahil, tapi Tuhan menjaga saya untuk tidak kontak dengan beliau tadi. Ya, saya tidak menyalahkan beliau karena kan penyakit ini invisible. We don't know where she got it. Dan dia juga tidak akan tahu bahwa ternyata dia itu sudah bawa ke saya dan saya juga tidak tahu. Tetapi Tuhan yang Maha tahu itu, Tuhan yang Maha melihat itu, Dia tahu di kebodohan ketidaktahuan manusia itu. Tuhan tahu
Itu sebabnya saya katakan berjaga, berdoa setiap saat. Kita melakukan usaha kita yang terbaik sebagai manusia untuk menjaga kesehatan kita, memeliharakan kesehatan kita, khususnya di wabah pandemik sekarang ini. Dan selebihnya, di ketidaktahuan kita itu, di dalam kekurangan kelemahan kita itu, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang merangkul. Karena Tuhan tahu porsi kita masing-masing. Tuhan tahu kesanggupan manusia itu. Itu sebabnya tidak kurang panjang tangan Tuhan. Tidak kurang kuasa Tuhan menolong orang yang dikasihinya. Kita juga secara pribadi punya pengalaman-pengalaman yang menarik. Tetapi terakhir-terakhir ini, di saat keadaan begini, saya merasa sangat terpanggil untuk berbagi kesaksian. Saya terpanggil untuk menyatakan kasih, kebaikan, kebesaran Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan itu sungguh luar biasa ajaib. Dia hanya meminta kita untuk datang, percaya, berserah, berharap kepadanya sepenuh hati kita. Tidak lebih, tidak lain. Jadi saudaraku, kekasih, sahabat, teman, dimanapun berada di dalam keadaan seperti ini, tetaplah rangkul Tuhan. Tetaplah berserah dan memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Nantikan cerita-cerita kesaksian berikutnya, pengalaman-pengalaman pribadi berikutnya. Semoga dapat menguatkan, dapat mengangkat jiwa masing-masing bagi yang mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you.